Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaca, mendengar dan renungkan firman Tuhan pada sore malam hari ini bersama dengan ibadah keluarga. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan oleh karena kebaikan dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah, karena firman-Mu ini boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami berlakukan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-15. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di bawah judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu ia menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau. Sebab kelaparanlah ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi, ketika kita membaca hal ini lagi, kita mengingat pembacaan kemarin minggu tentang Yusuf lagi. Hari ini kita juga mempelajari Yusuf. Bagaimana Yusuf kembali bertemu bersama saudaranya. Pada saat itu, pada saat kedatangan saudara-saudara Yusuf, Yusuf sedang bercakap-cakap dengan orang-orang di istana Firaun di Mesir. Lalu dia dengan berkata dengan sopan mempersilahkan mereka keluar dari ruangan itu dan memperbolehkan saudara-saudara yang masuk.
adalah seorang pemimpin yang bisa kita contoh kepemimpinannya pada masa kini. Ada 3 hal kan yang kemarin saya bahas. Yang pertama, dia mampu ditempa sedemikian rupa. Yang kedua, dia punya relasi yang baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, dia rela berkorban. Ketiga prinsip kepemimpinan Kristiani yang diperlihatkan oleh Yusuf menjadi contoh bagi kita dalam menjalankan kepemimpinan Kristiani pada masa kini. Dan juga adanya sosok Yesus yang juga adalah contoh yang baik juga, yang sama yang dia lakukan dengan Yusuf. Yesus juga di tempat dia berpelayanan. Yesus juga punya relasi yang baik, dan Yesus juga mau berkorban. Yusuf dan Yesus adalah contoh kepemimpinan Kristiani yang kita pelajari dalam hidup ini. Kembali pada bacaan kita. Saudara-saudara Yusuf mendatangi Yusuf di Mesir, di istana Firaun bukan tanpa sebab dan akibat. Mereka datang kenapa? Karena sudah 2 tahun mereka mengalami kelaparan dalam hidupnya. Sungguh sangat disayangkan ketika kelaparan ini sering terjadi ketika itu. Bahkan jangka waktunya pun lama, bukan hanya sebentar, sangat lama. Sudah 2 tahun mereka mengalami kelaparan. Bahkan ternyata setelah pertemuan ini masih ada 5 tahun lagi, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, begitu mengerikan kehidupan mereka, harus mengalami kelaparan. Bisa saja tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang ada di sekitar mereka sudah menjadi bahan makanan. Sudah mulai menipis bahan makanan yang ada di alam ini. Dan akhirnya saudara-saudaranya memberanikan diri untuk menemui Yusuf. Dan di sanalah tangis Yusuf pecah. Dia menangis karena kerinduannya kepada bapaknya dan saudara-saudaranya. Tapi apa Bapak Ibu tahu? Bahkan sebelum ini, saudara-saudara Yusuf sempat bilang kepada bapaknya bahwa Yusuf sudah mati. Menyakitkan sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang berpotensi menyakitkan diri kita, menghancurkan diri kita adalah saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Sungguh menyakitkan. Dan pada hari itu pecahlah tangisan Yusuf. Dia menangis keras-keras, bahkan suaranya bisa sampai keluar ruangan itu. Tangisan kerinduan, tangisan syukur karena Yusuf masih diperbolehkan bertemu dengan saudaranya. Kalau kita bayangkan saat ini kita dalam perantauan, kemudian kita kembali ke pulang kampung istilahnya, tentunya ada sukacita, ada kebahagiaan. Tapi di balik kebahagiaan itu ternyata Yusuf dan saudara-saudaranya menyimpan kesedihan. Mereka memohon akan adanya bahan makanan, dan Yusuf menyuruh saudara-saudaranya ini mengajak bapaknya Yakub berpindah ke Goshen, masih di tanah negeri Mesir juga. Goshen adalah suatu daerah wilayah yang begitu kaya sumber daya alamnya, begitu nyaman untuk dihuni oleh manusia dan hewan ternak, sehingga mereka tidak perlu takut akan keberlangsungan hidupnya nanti. Dan Yusuf mengajak saudara-saudaranya dan bapaknya datang ke Goshen di tanah Mesir untuk melanjutkan hidupnya di sana. Tidak perlu takut akan bahaya kelaparan.
Tentunya hal ini menarik ketika Yusuf dan Yesus menjadi poin yang mendasari pemberitaan firman hari ini. Yusuf datang terlebih dahulu, dia dijual oleh saudara-saudaranya terlebih dahulu, ternyata punya maksud yang baik. Sama seperti Yesus. Yesus datang terlebih dahulu, ternyata juga punya maksud yang baik. Walaupun datangnya dalam kondisi yang tidak menyenangkan, walaupun kedatangannya ke Mesir, Yusuf tidak diperlakukan dengan baik oleh saudara-saudaranya. Walaupun Yesus datang ke dunia ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi di kemudian hari akan ada keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah Bapa di surga kepada umat manusia dan kepada bumi ini. Sukacita yang besar, Bapak Ibu Saudara. Sukacita yang besar bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau berkaca dalam kehidupan kita saat ini, seperti Yusuf dan juga Yesus, segala sesuatu yang diawali dengan ketidaknyamanan, dengan ketidakenakan, dalam keterbatasan, ternyata kalau kita mengelolanya dengan baik, bekerja keras, akan menghasilkan yang baik, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Makanya kan di dunia ini katanya tidak ada yang instan. Harus dimulai dengan kerja keras dari nol. Ada yang sukses karena melanjutkan usaha kerja keras orang tuanya, ada yang sukses karena usahanya sendiri, ada. Tapi ingat, timeline atau garis hidup setiap manusia beda-beda, nggak sama. Tidak harus dalam satu keluarga misalnya ada 3 anak atau 5 anak, tidak semuanya mengalami nasib yang baik di masa depan. Itu karena apa? Karena dia punya kehidupan sendiri, karena dia punya prinsip hidup sendiri. Nggak mungkin satu keluarga punya prinsip yang sama. Jalan menuju kesuksesan setiap orang, jalan menuju kenyamanan setiap orang berbeda. Banyak batu-batu terjal, banyak juga omongan orang yang bisa menjatuhkan mental Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Yusuf, mengalami juga ujian mental. Ya nggak usah diuji dari segi harta, diuji dari segi materi, nggak perlu. Yusuf diuji dari segi mental. Mentalnya diuji dan akhirnya matang di Mesir. Ini yang perlu diperhatikan oleh umat Kristiani. Mental kita harus benar-benar matang. Mental kita harus siap diuji sedemikian rupa. Dan jangan lupa untuk menghadirkan sosok Tuhan itu di dalam hidup kita. Menghadirkan Tuhan itu di dalam hati kita, supaya Dia membantu kita bergerak maju. Pemberitaan firman malam hari ini diberikan judul oleh Sabda-Sabda GPIB, memaknai rencana Allah. Bagaimana rencana Allah itu boleh diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Saya mengingat ada satu istilah yang sering diucapin orang-orang muda, orang-orang ya mungkin kita juga sering berkata demikian. Udahlah, hidup aja sesuai dengan air yang mengalir, angin yang berhembus, kita ikutin. Padahal kalau mengaca dari judul ini, memaknai rencana Allah, kita tidak bisa hanya ikut arus air, ikut arah mata angin. Kadang untuk mencapai tujuan kita harus melawan arus air itu. Kita harus melawan datangnya angin.
sehingga tujuan kita bisa tercapai. Coba kalau Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia hanya menangis, dia hanya meratapi keadaannya. Apakah dia akan maju? Apakah dia punya pola pikir yang jauh ke depan? Tidak. Tapi dalam keterpurukan yang dialami Yusuf di awal kepemimpinannya, dia akhirnya menjadi pribadi yang matang. Di masa mudanya dia sudah punya tujuan jangka panjang yang baik. Oleh karenanya saya pernah berkata beberapa kali pada saudara-saudara saya, dan juga untuk anak-anak muda, saudara-saudara gerakan pemuda yang mungkin pada saat ini juga mendengarkan dan mengikuti ibadah. Sebelum umur 30 tahun, kita sudah harus punya tujuan hidup. Minat dan bakat kita kemana, kita asah dengan baik. Kita juga yang paling penting nih, kita sudah harus menanamkan keyakinan apa, agama apa yang mau kita anut sampai kita mati. Jangan setelah 30 tahun kita baru mikir, aku kerja di sini kok gak cocok, aku sama orang ini gak cocok. Kalau begitu sampai mati pun Bapak Ibu Saudara gak akan pernah cocok kayak gitu. Tapi bagaimana ketidakcocokan yang ada, kita cari jalan tengahnya supaya kita saling punya sikap untuk saling mendukung, menopang, dan punya kenyamanan dalam berrelasi dengan orang lain. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tujuan jangka panjang harus kita punya dalam hidup ini. Mungkin anak-anak muda pada saat ini harus bisa berpikir, aku akan kerja di mana, aku akan membangun rumah tangga seperti apa, masa tuaku juga aku akan di mana, apa yang akan aku perbuat di masa tua nanti. Itu sudah harus dipikirkan dari sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dipikirkan sekarang dengan matang. Jangan sampai ketika nanti tua mudah merasa bosan. Manusiawi memang mudah merasa bosan, tapi tidak dengan tujuan hidup. Tujuan hidup nggak punya, dikit-dikit bosan. Mau jadi apa hidup kita? Dikit-dikit bosan. Mari kita contoh teladani kehidupan Yusuf dan juga Yesus dalam hidupnya, punya tujuan yang jelas dalam hidup ini. Bahkan kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi jalan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi umat manusia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami telah membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu ini, berikanlah kami hikmat daripada-Mu Tuhan, agar firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau mempunyai daya juang yang tinggi dalam hidup kami Tuhan, sehingga kehidupan kami akan berkelimpahan dan berkecukupan. Berkati kami dalam setiap usaha kerja kami, berkati keluarga kami ya Bapa. Biarkan apa yang kami lakukan dan kerjakan boleh mendatangkan berkat, damai sejahtera, sukacita dalam hidup kami beserta dengan keluarga kami. Kami mencontoh Yusuf dan Yesus dalam hidup kami, yang mau rela berkorban, dan bantulah kami Tuhan untuk menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk pemerintah kami, berkati mereka sehingga boleh mendatangkan juga damai sejahtera bagi kehidupan berbangsa dan negara Tuhan. Dan jadikan bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang Kau pilih untuk mewartakan keselamatan bagi dunia ini. Berkati mereka yang sakit, pulihkanlah mereka, rawatlah mereka Tuhan.
Sembuhkanlah mereka oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Mereka yang bergumul, mari Tuhan Kau berperkara bersama dengan mereka. Biarkanlah mereka boleh kembali bersukacita dan berbahagia. Keluarga kami yang jauh daripada kami Tuhan, Kau juga berkati, jaga keluar masuk mereka. Kau cukupkan juga kebutuhan hidup mereka Tuhan, agar biarkanlah mereka tetap merasakan sukacita damai sejahtera. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk setiap kami yang memiliki rencana kehidupan di masa yang akan datang. Biarkanlah rencana kehidupan kami Engkau mengetahuinya, sehingga kami boleh meraihnya dengan usaha kerja keras kami dan boleh mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi keluarga kami, terkhusus juga untuk diri kami. Terima kasih Tuhan. Banyak doa dan permintaan kami yang tidak dapat kami sebutkan pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah menyediakannya terlebih dahulu sebelum kami memintanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.